Arab Saudi, sebuah negara yang lahir dari lanskap gurun yang keras, telah berkembang menjadi simbol pertemuan antara kekuasaan, keyakinan, dan kemewahan modern. Di permukaannya, negara ini menampilkan citra kesempurnaan, kota-kota futuristik, infrastruktur raksasa, dan kehidupan yang tampak terorganisir tanpa celah. Namun di balik kemegahan tersebut, tersimpan narasi yang lebih kompleks, tentang ambisi besar, transformasi sosial yang cepat, serta konsekuensi yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam video ini kita akan menelusuri sebuah negeri di mana modernitas tumbuh di atas fondasi tradisi yang kuat, dan setiap langkah menuju masa depan meninggalkan jejak yang akan membentuk arah generasi berikutnya. Nomor 10. Bayang-bayang malam di Arab Saudi. Ketika malam tiba, kota-kota besar di Arab Saudi tidak berubah menjadi hiruk-pikuk seperti kota hiburan global. Justru sebaliknya, ketenangan, kontrol, dan batasan tetap terasa kuat bahkan setelah matahari terbenam. Namun di balik kesan tertib tersebut, terdapat realitas yang jarang terlihat di permukaan. Sebagian perempuan datang dengan harapan pekerjaan yang lebih baik, terutama di sektor domestik atau layanan. Namun dalam sejumlah kasus yang terungkap, perjalanan itu tidak selalu berakhir sesuai harapan. Ada yang menghadapi pembatasan kebebasan, ketergantungan pada pemberi kerja, hingga situasi kerja yang tidak transparan. Dalam kondisi tertentu, ruang gerak yang terbatas membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Berbeda dengan kota seperti Dubai yang dikenal terbuka secara visual, dinamika di Arab Saudi berlangsung jauh lebih tersembunyi. Aktivitas ilegal, termasuk yang melibatkan eksploitasi perempuan, tidak hadir secara kasat mata, melainkan beroperasi di ruang privat dan jaringan tertutup. Penegakan hukum yang ketat membuat semua itu sulit terlihat. Namun bukan berarti sepenuhnya tidak ada. Kontradiksi ini membentuk gambaran yang kompleks. Di satu sisi, negara menampilkan citra religius, tertib, dan berlandaskan nilai moral yang kuat. Di sisi lain, seperti banyak tempat lain di dunia, terdapat realitas yang tidak selalu sejalan dengan narasi resmi. Sebuah lapisan sunyi yang hanya muncul dalam laporan kasus atau kisah individu. Pada akhirnya, Arab Saudi menunjukkan bahwa kontrol yang kuat dapat membentuk wajah publik yang rapi. Namun di balik keteraturan tersebut, tetap ada pertanyaan yang lebih dalam. Sejauh mana realitas yang tidak terlihat ikut membentuk cerita sebuah negara? Nomor 9. Pernikahan termewah di dunia. Arab Saudi dikenal luas sebagai salah satu kekuatan besar minyak dunia. Namun di balik kekayaan tersebut, negara ini menyimpan budaya kuno dengan tradisi yang mendalam dan kompleks. Meskipun merupakan negara terbesar kelima di Asia, sekitar 90% wilayahnya terdiri dari hamparan gurun yang luas dan tandus. Kondisi alam yang ekstrim, panas menyengat dan minimnya sumber air, menjadikannya salah satu lingkungan paling keras di bumi. Tidak adanya sungai alami memaksa masyarakat bergantung pada air tanah, teknologi desalinasi, serta infrastruktur buatan berskala besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di kota-kota utama seperti Riyadh dan Jeddah, keberlangsungan kehidupan sepenuhnya ditopang oleh jaringan pabrik pengolahan air yang canggih. Namun, di tengah kondisi geografis yang keras ini, tradisi pernikahan justru menampilkan wajah kemewahan yang luar biasa. Di Arab Saudi, pernikahan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol kehormatan keluarga, kekuatan, dan status sosial. Biaya yang mencapai puluhan juta dolar untuk satu acara bukanlah hal yang mengejutkan, dengan dekorasi mewah dan perhiasan berlian yang berkilauan menyaingi gemerlap industri hiburan global. Salah satu ciri khas paling mencolok adalah pemisahan antara tamu pria dan wanita selama acara berlangsung. Kedua mempelai bahkan tidak bertemu hingga akhir perayaan. Di aula khusus perempuan, suasana berubah menjadi ruang ekspresi yang elegan dan bebas. Para tamu tampil tanpa abaya atau kerudung, mengenakan gaun haute couture dari rumah mode seperti Chanel, Dior, hingga Elie Saab. Riasan, perhiasan, dan penampilan disiapkan dengan detail tinggi, menciptakan atmosfer layaknya karpet merah eksklusif. Musik live yang dibawakan penyanyi perempuan turut menghidupkan suasana, menjadikan momen ini sebagai salah satu kesempatan langka bagi perempuan untuk mengekspresikan diri secara penuh. Di sisi lain, perayaan pria menampilkan kemegahan dalam nuansa tradisional. Hidangan domba panggang utuh disajikan dalam porsi besar, diiringi sajian kopi Arab tanpa henti. Tarian pedang Arda, simbol kebanggaan budaya, dibawakan oleh barisan pria dengan pakaian tobe putih, menciptakan pertunjukan yang syarat makna dan identitas. Dalam beberapa kasus, keluarga elit bahkan menghadirkan penunggang kuda dan kelompok seni tradisional untuk memperkuat kesan megah. Setelah rangkaian perayaan yang dapat berlangsung selama beberapa hari, kedua mempelai akhirnya dipertemukan dalam ruang pribadi yang dihiasi emas dan hadiah bernilai tinggi. Momen ini melambangkan kemakmuran, kesetiaan, dan harapan akan masa depan yang penuh keberuntungan.
Pernikahan di Arab Saudi, dengan segala kemegahannya, bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga representasi dari perpaduan antara tradisi, kekayaan, dan identitas budaya yang terus bertahan di tengah modernitas. Nomor 8. Kebebasan berekspresi terbatas. Di sebuah negara yang tengah bergerak cepat menuju masa depan, dengan kota-kota futuristik, konser internasional, dan transformasi sosial besar, Arab Saudi menghadirkan wajah modern yang memikat dunia. Namun, di balik perubahan itu, terdapat satu ruang yang berkembang lebih lambat, kebebasan untuk berbicara. Di banyak negara, opini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini, opini bisa menjadi keputusan yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Batas antara kritik dan pelanggaran tidak selalu jelas. Apa yang dianggap sebagai ekspresi pribadi di satu tempat, bisa dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas di tempat lain. Kasus Jamal Khashoggi pada tahun 2018 menjadi titik balik perhatian dunia. Seorang jurnalis yang dikenal vokal, yang kisahnya mengubah cara banyak orang melihat risiko berbicara dari dalam sistem. Namun, realitas ini tidak selalu terlihat di permukaan. Di ruang digital, aktivitas dapat diawasi. Di ruang publik, percakapan sering disaring oleh kehati-hatian. Bukan karena tidak ada pendapat, tetapi karena ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Fenomena ini melahirkan apa yang oleh banyak analis disebut sebagai self-censorship. Ketika seseorang memilih untuk tidak mengatakan sesuatu, bahkan sebelum ada yang melarangnya. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kontrol ini diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah disinformasi di era digital. Di tengah semua itu, muncul sebuah pertanyaan mendasar. Apakah stabilitas harus dibayar dengan pembatasan suara? Atau justru suara yang beragam adalah fondasi dari stabilitas itu sendiri? Nomor 7. Realitas hukuman mati di Arab Saudi. Di sebuah negara yang bergerak cepat menuju modernitas, dengan gedung-gedung futuristik, proyek ambisius, dan transformasi sosial, Arab Saudi tetap mempertahankan salah satu praktik hukum paling kontroversial di dunia, hukuman mati. Bagi sebagian pihak, ini adalah bagian dari sistem keadilan, berakar pada interpretasi hukum dan tradisi yang telah berlangsung lama. Namun bagi yang lain, ini menjadi simbol dari perdebatan global tentang hak hidup manusia. Di Arab Saudi, hukuman mati diterapkan untuk berbagai pelanggaran serius, mulai dari pembunuhan, terorisme, hingga kejahatan tertentu terkait narkotika. Proses hukum berlangsung dalam sistem yang berbeda dari banyak negara barat, dengan pendekatan yang lebih tertutup dan berbasis pada hukum agama. Eksekusi biasanya dilakukan secara terbuka atau diumumkan secara resmi, menjadikannya bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga pesan tentang ketertiban dan konsekuensi. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Organisasi internasional sering menyoroti isu transparansi, akses terhadap pembelaan hukum, dan kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, perhatian global meningkat ketika hukuman mati dikaitkan dengan proses hukum yang dipertanyakan, atau pelaku yang masih berusia muda saat melakukan tindakan. Di sisi lain, pemerintah Saudi menegaskan bahwa sistem ini diperlukan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan nilai-nilai masyarakat. Di tengah perdebatan ini, dunia terbagi. Sebagian negara telah menghapus hukuman mati sepenuhnya, menganggapnya tidak lagi relevan dalam sistem hukum modern. Sementara yang lain, termasuk Arab Saudi, masih melihatnya sebagai instrumen penting dalam menegakkan hukum. Pertanyaannya kemudian bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang filosofi keadilan itu sendiri. Apakah keadilan berarti memberi hukuman setimpal? Atau memberi kesempatan kedua? Nomor 6. Realitas sistem kafala di Arab Saudi. Di balik gedung-gedung tinggi, proyek ambisius, dan transformasi besar yang tengah berlangsung di Arab Saudi, terdapat jutaan pekerja migran yang menjadi fondasi dari semua itu. Mereka datang dari berbagai negara, Asia, Afrika, hingga Timur Tengah, dengan harapan sederhana, pekerjaan, penghasilan, dan masa depan yang lebih baik. Namun bagi sebagian dari mereka, perjalanan itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Disinilah sistem yang dikenal sebagai kafala memainkan peran penting. Sebuah mekanisme yang mengikat status hukum pekerja migran langsung pada pemberi kerja mereka, mulai dari izin tinggal, pekerjaan, hingga dalam banyak kasus, izin untuk berpindah kerja atau meninggalkan negara. Selama bertahun-tahun, sistem ini menjadi tulang punggung ekonomi kawasan. Ia memungkinkan mobilitas tenaga kerja dalam skala besar, cepat, efisien, dan terorganisir. Namun di sisi lain,
Sistem ini juga menciptakan ketimpangan kekuasaan yang signifikan. Bagi sebagian pekerja, kontrak kerja bukan hanya perjanjian, melainkan batas dari kebebasan mereka. Ada laporan tentang paspor yang ditahan, jam kerja yang panjang, hingga kesulitan untuk berpindah pekerjaan tanpa persetujuan majikan. Dalam kondisi tertentu, hubungan kerja berubah dari kemitraan menjadi ketergantungan. Pemerintah Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan reformasi, memungkinkan pekerja berpindah kerja dalam kondisi tertentu, serta memperbaiki akses terhadap sistem hukum. Namun, para pengamat menyebut perubahan ini masih berlangsung secara bertahap, dan belum sepenuhnya menjangkau semua sektor, terutama pekerja domestik. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ketika sebuah sistem dirancang untuk efisiensi, bagaimana memastikan bahwa kemanusiaan tidak tertinggal? Arab Saudi hari ini berada dalam proses transformasi besar. Modernisasi ekonomi berjalan cepat, proyek-proyek raksasa terus dibangun, dan dunia mulai memperhatikan. Namun di balik kemajuan itu, terdapat kisah-kisah individu yang jarang terdengar, tentang kerja, harapan, dan batas yang tak selalu terlihat. Nomor 5, hak perempuan. Progres nyata, tapi belum selesai. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi menghadirkan perubahan yang sulit diabaikan. Perempuan kini mengemudi di jalan-jalan kota besar, memasuki dunia kerja dalam jumlah yang terus meningkat, dan tampil di ruang publik dengan peran yang semakin luas. Apa yang dulu tampak mustahil, perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Reformasi sosial yang digerakkan dalam dekade terakhir membuka pintu-pintu baru, dari sektor pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Hari ini, perempuan Saudi tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga penggeraknya. Namun, cerita ini tidak berhenti pada kata kemajuan. Di balik perubahan yang terlihat, masih ada lapisan realitas yang lebih kompleks. Beberapa aturan hukum dan norma sosial masih membentuk batas-batas tertentu, terutama dalam hal keluarga, perwalian, dan keputusan personal. Di banyak kasus, kebebasan yang diperoleh tidak selalu datang dalam bentuk yang sepenuhnya setara. Perubahan terjadi, tapi tidak merata, tidak instan, dan tidak selalu tanpa hambatan. Bagi sebagian perempuan, langkah maju ini adalah peluang besar. Bagi yang lain, ini adalah proses yang masih harus diperjuangkan. Di titik ini, Arab Saudi berada dalam fase yang unik, di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan, tidak selalu bertentangan, tetapi juga belum sepenuhnya menyatu. Nomor 4, ketimpangan antara warga dan ekspatriat. Di tengah transformasi besar yang berlangsung di Arab Saudi, jutaan orang datang dari berbagai belahan dunia. Mereka adalah pekerja migran, membangun jalan, mengoperasikan sistem, dan menghidupkan kota-kota yang terus berkembang. Namun di balik kontribusi besar itu, terdapat realitas yang tidak selalu terlihat. Dua dunia yang berjalan berdampingan, tetapi tidak sepenuhnya setara. Di satu sisi, warga negara menikmati akses luas terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, ekspatriat, yang jumlahnya signifikan dalam angkatan kerja, hidup dalam sistem yang berbeda. Akses mereka terhadap fasilitas negara lebih terbatas, status hukum mereka bergantung pada kontrak kerja, dan masa depan mereka seringkali ditentukan oleh kebijakan yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Ketimpangan ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal akses, stabilitas, dan rasa memiliki. Bagi sebagian ekspatriat, kehidupan di Arab Saudi adalah peluang ekonomi yang nyata. Namun bagi yang lain, ini adalah pengalaman yang penuh batas, di mana kerja keras tidak selalu sebanding dengan keamanan jangka panjang. Pemerintah Saudi telah melakukan berbagai reformasi, mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja, dan membuka lebih banyak peluang di sektor swasta. Namun, para analis melihat bahwa perbedaan struktur antara warga dan non-warga masih menjadi bagian mendasar dari sistem. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih luas. Dalam sebuah negara yang dibangun oleh banyak tangan, siapa yang benar-benar menjadi bagian dari rumah itu? Arab Saudi hari ini adalah gambaran kontras. Kemajuan ekonomi yang cepat, namun juga tantangan sosial yang kompleks. Dan di antara dua dunia tersebut, jutaan cerita berjalan dalam diam, tentang harapan, kontribusi, dan batas yang belum sepenuhnya hilang. Nomor 3, Riyadh. Kota masa depan yang bangkit dari gurun, dan bayang-bayang di baliknya.
Riyadh sering digambarkan sebagai simbol transformasi modern di jantung Arab Saudi. Namun, di balik citra futuristik tersebut, kota ini juga menyimpan kontradiksi yang jarang dibicarakan. Pada pagi hari, Riyadh memperlihatkan realitas geografisnya yang keras. Suhu gurun dapat melampaui 50 derajat Celcius, menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi aktivitas manusia. Kehidupan siang hari berjalan lambat, bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Warga lebih memilih tetap berada di dalam ruangan, bergantung pada pendingin udara yang bekerja tanpa henti. Ketergantungan ini bukan sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan mendasar di tengah kondisi ekstrim, sekaligus mencerminkan konsumsi energi yang sangat tinggi. Ketika malam tiba, wajah kota berubah drastis. Panas mereda, dan Riyadh seakan hidup kembali. Jalanan dipenuhi cahaya neon, pusat perbelanjaan dan kafe mewah ramai hingga larut malam. Di kawasan seperti Riyadh Boulevard City, deretan mobil mewah, Rolls-Royce, Lamborghini, hingga Bugatti, menjadi pemandangan biasa. Kemewahan ini menegaskan identitas kota sebagai pusat gaya hidup elit di kawasan Teluk. Namun di balik gemerlap tersebut, muncul pertanyaan tentang kesenjangan sosial. Tidak semua penduduk menikmati kemewahan yang sama. Sebagian besar pekerja, termasuk tenaga migran, hidup jauh dari sorotan, menopang infrastruktur kota tanpa akses setara terhadap gaya hidup yang dipromosikan. Di pusat transformasi ini, Boulevard City menghadirkan panggung hiburan kelas dunia, musik live, restoran fine dining internasional, dan kehadiran koki berbintang Michelin. Kota ini berupaya menampilkan diri sebagai destinasi global. Namun, modernisasi cepat ini juga membawa tekanan budaya, di mana perubahan gaya hidup berlangsung lebih cepat daripada adaptasi sosial sebagian masyarakat. Di Cakrawala Kota, Kingdom Center berdiri sebagai ikon kemajuan. Skybridge-nya menawarkan panorama kota yang berkilauan di malam hari. Di dalamnya, restoran mewah menyajikan pengalaman kuliner eksklusif. Tetapi di sisi lain, simbol-simbol kemegahan ini juga mencerminkan konsentrasi kekayaan yang terpusat pada kelompok tertentu. Tak jauh dari pusat modernitas, Riyadh Front menjadi magnet bagi generasi muda, dipenuhi acara musik, pameran seni, dan merek global. Tempat ini merepresentasikan wajah baru Arab Saudi yang lebih terbuka. Namun, di tengah kebebasan yang berkembang, batasan sosial dan regulasi tetap ada, menciptakan ruang abu-abu antara modernitas dan kontrol. Riyadh hari ini adalah kota dengan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah simbol ambisi futuristik, kilau modernitas yang bangkit dari gurun purba. Di sisi lain, ia menyimpan tantangan, ketergantungan energi yang besar, kesenjangan sosial, tekanan budaya, serta transformasi cepat yang tidak selalu inklusif. Di balik cahaya yang memantul di gedung-gedung kaca dan jalanan yang dipenuhi mobil mewah, Riyadh tetap menjadi refleksi kompleks dari sebuah negara yang sedang menavigasi antara tradisi, kekuasaan, dan masa depan yang belum sepenuhnya pasti. Nomor 2, mega proyek dan dampak sosial. Di tengah gurun yang luas, sebuah visi sedang dibangun. Bukan sekadar kota, tetapi gambaran tentang masa depan. Di Arab Saudi, proyek-proyek raksasa seperti NEOM muncul sebagai simbol ambisi baru. Kota pintar, energi bersih, dan kehidupan berbasis teknologi. Dari garis lurus sepanjang ratusan kilometer yang dikenal sebagai The Line, hingga kawasan futuristik yang dirancang tanpa mobil dan emisi, semuanya tampak seperti mimpi yang dipercepat. Namun di balik visi itu, terdapat cerita yang jarang masuk dalam brosur promosi. Pembangunan dalam skala besar selalu membawa konsekuensi, dan di sini, konsekuensi itu bersifat sosial. Beberapa komunitas lokal dilaporkan harus meninggalkan tanah yang telah mereka tempati selama generasi. Relokasi menjadi bagian dari proses pembangunan, namun tidak selalu berjalan tanpa konflik atau pertanyaan. Di sisi lain, jutaan pekerja migran menjadi tulang punggung proyek-proyek ini. Mereka datang dari berbagai negara, mengisi ruang-ruang kerja yang memungkinkan visi besar ini menjadi nyata. Namun, seperti banyak proyek besar di dunia, isu tentang kondisi kerja, perlindungan, dan kesejahteraan menjadi bagian dari diskusi yang terus berkembang. Pemerintah Saudi menegaskan bahwa mega proyek ini adalah langkah menuju masa depan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan membuka negara kepada dunia. Dan memang, transformasi itu nyata. Namun di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ketika masa depan dibangun dengan kecepatan tinggi, siapa yang ikut maju, dan siapa yang tertinggal? Arab Saudi hari ini adalah panggung dari eksperimen besar, mencoba menyeimbangkan ambisi global dengan realitas lokal.
Di satu sisi, visi tentang kota masa depan. Di sisi lain, cerita manusia yang harus beradaptasi dengan perubahan itu. Nomor 1, Qiddiya, kota hiburan raksasa dan sisi yang tersembunyi. Qiddiya, sekitar 40 km dari Riyadh, adalah proyek ambisius Arab Saudi dalam Vision 2030. Membentang lebih dari 360 km persegi dengan investasi sekitar 40 miliar dolar, kota ini dirancang sebagai pusat hiburan terpadu, menggabungkan taman bermain, olahraga, budaya, dan resort mewah dalam satu kawasan futuristik. Daya tarik utamanya meliputi Six Flags Qiddiya dengan wahana ekstrim seperti Falcones Flight, serta Aquarabia dan taman bertema Dragon Ball pertama di dunia. Di sektor olahraga, Qiddiya Speed Park menghadirkan sirkuit balap canggih dengan desain ekstrim. Proyek ini ditargetkan menarik hingga 48 juta pengunjung per tahun, menciptakan lebih dari 325 ribu lapangan kerja, dan menyumbang miliaran dolar bagi ekonomi nasional, menjadikannya kandidat ibu kota hiburan global. Namun di balik kemegahan itu, muncul sejumlah tantangan. Konsumsi air dan energi yang sangat besar di tengah lingkungan gurun memicu kekhawatiran soal keberlanjutan. Ketergantungan pada tenaga kerja skala besar, termasuk pekerja migran, juga menimbulkan sorotan terkait kondisi kerja. Di sisi lain, modernisasi cepat melalui hiburan global berpotensi menciptakan gesekan budaya dan kesenjangan sosial. Qiddiya bukan sekadar kota hiburan, ia adalah simbol ambisi besar yang berdiri di antara masa depan visioner dan realitas kompleks yang menyertainya. Pada akhirnya, Arab Saudi hari ini bukan sekadar tentang kemewahan, mega proyek, atau transformasi sosial yang cepat. Dari Riyadh yang berkilau di malam hari, hingga Qiddiya yang menjanjikan masa depan hiburan global, semuanya membentuk narasi tentang ambisi besar sebuah negara yang sedang berubah. Namun di balik itu, ada lapisan lain yang tidak selalu terlihat. Pekerja migran yang menopang sistem, batasan sosial yang masih terasa, ketimpangan akses, serta realitas yang berjalan lebih sunyi dari apa yang ditampilkan ke dunia. Kemajuan memang nyata, perubahan memang terjadi, tapi arah akhirnya masih menjadi tanda tanya. Jika sebuah masa depan dibangun dengan kecepatan luar biasa, apakah semua orang benar-benar ikut melangkah ke dalamnya, atau justru ada yang tertinggal di balik cahaya yang terlalu terang? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.